pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di renungan pagi kita, Pelita Kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bangun pagi, hal yang kita minta, Tuhan berikan aku hati yang mampu untuk mengucap syukur. Seringkali keadaan di sekeliling kita menuntut kita untuk tidak bersyukur, dan iblis seringkali mengintimidasi kita untuk fokus melihat hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Namun kembali, kita mau mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah cara berpikir kita, cara pandang kita, perasaan kita, dan totalitas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita jalani hari ini dengan ucapan syukur dan percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih banyak Bapa untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami menyadari Bapa, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak ada sebagaimana kami ada saat ini. Sekalipun pergumulan tantangan silih berganti dalam kehidupan kami, namun sampai hari ini kami boleh tetap berdiri tegak dalam anugerah-Mu Bapa, dengan kekuatan yang Tuhan beri. Bapa, banyak hal yang kami pikirkan, yang kami rasakan, seakan kami tidak sanggup menjalaninya. Namun kami merasakan topangan tangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Pagi hari ini kembali kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya firman-Mu berkuasa untuk terus menopang kami dalam keadaan apapun. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah setiap keadaan. Firman-Mu berkuasa untuk memberikan kami kekuatan. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu ini dengan setiap keterbatasan yang ada. Sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dalam keadaan apapun, biarlah hati kami mau terus memandang kepada Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih kami mau sambut pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita pagi ini menanti sebuah jawaban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pastinya pernah harap-harap cemas menanti sebuah jawaban. Kita berharap jawaban itu pastinya kita ingin sesuai seperti apa yang kita mau. Mungkin ada di antara saudara yang sedang menanti interview pekerjaan, menanti pengumuman ujian penerimaan mahasiswa baru. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang menanti jawaban kenaikan gaji, mungkin juga jawaban kenaikan jabatan. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang menanti jawaban dan kepastian dari seorang yang saudara harapkan akan menjadi pasangan hidup saudara. Banyak hal yang juga kita sampaikan kepada Allah melalui doa, dan pastinya kita juga menanti jawaban atas doa-doa kita. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang gagal dalam menanti jawaban dari Tuhan. Seringkali karena merasa jawaban tak kunjung datang, maka ia tidak lagi berdoa dan memilih untuk menyerah di tengah jalan. Pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan tentang pentingnya kesetiaan menanti sebuah jawaban doa. Di dalam Mazmur 66 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terkadang Tuhan menjawab doa kita dalam waktu yang singkat, namun ada kalanya Ia menjawab dalam waktu yang lama, atau bahkan Dia menjawab tidak atas permohonan yang kita naikkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya kita punya pengalaman yang berbeda tentang kehidupan doa kita. Jawaban doa memang tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tentunya kita mau Tuhan selalu menjawab ya atas doa-doa kita. Tapi Tuhan menjawab doa kita bukan berdasarkan suka-sukanya kita, bukan berdasarkan selera kita, bukan berdasarkan hasrat atau keinginan kita. Tetapi Tuhan menjawab doa berdasarkan kebutuhan dan apa yang Tuhan pandang terbaik buat hidup kita di hari ini dan di masa depan. Jawaban doa dari Tuhan bisa ya, tunggu, atau Tuhan bisa katakan tidak.
Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang saya doakan dan Tuhan katakan ya. Baik doa pribadi maupun doa yang saya naikkan buat orang lain. Tentunya saya senang dan bersuka cita saat mendengar dari mereka bahwa doa-doa itu dijawab Tuhan dengan luar biasa. Tetapi tidak mengurangi sukacita saya juga ketika saya harus menanti sebuah jawaban dan Tuhan masih katakan tunggu. Bahkan ketika Tuhan katakan tidak. Saya juga tetap bersyukur karena Tuhan sediakan jauh lebih baik daripada apa yang saya minta. Bapak Ibu Saudara, saya harus menunggu 7 tahun dan terus bertekun dalam doa untuk Mama, supaya hatinya dilembutkan Tuhan, agar Mama mau mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Pertengahan Juli 1991, saya mulai berdoa. Pada awal Maret 1998, penantian itu berakhir indah. Saya mengucap syukur Mama saya dimenangkan dan mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Ada pengalaman doa lain yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Semenjak mengandung anak kami di tahun 2001, kami mulai berdoa. Kami rindu sekali kelak anak ini menjadi dokter. Dari mulai hamil sampai dia lahir dan sampai dia lulus SMA, berarti selama 18 tahun kami terus mendoakannya. Namun di saat pengumuman SBMPTN, Yoel tidak diterima di Fakultas Kedokteran seperti yang menjadi doa dan harapan kami. Artinya, jawaban Tuhan adalah tidak. Namun kami diingatkan melalui Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu yang terkasih, kami diajar Tuhan untuk mempercayakan sepenuhnya kehidupan dan masa depan anak-anak kami. Bahwa Tuhan tetapkan yang terbaik, bukan berdasarkan pemikiran kami sebagai orang tua yang penuh dengan keterbatasan ini. Ketika Tuhan katakan tidak, bukan berarti kita harus kecewa. Kita malah harus bersyukur karena justru Tuhan sediakan yang terbaik sesuai dengan versi Tuhan, bukan versi kita. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu menurut Tuhan, tetapi apa yang terbaik di dalam penentuannya Tuhan pastilah terbaik juga untuk kita. Untuk menanti sebuah jawaban dibutuhkan kesabaran. Kita bisa belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Di dalam Ibrani 6 ayat 15 dikatakan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Sehebat apapun seorang, tanpa Tuhan ia tidak akan pernah berhasil. Kita bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh Alkitab tentang kehidupan doa mereka yang luar biasa. Mereka adalah pendoa-pendoa yang tangguh. Dari mereka kita bisa belajar untuk memotivasi diri kita agar lebih giat lagi berdoa dan tetap setia dalam menanti sebuah jawaban. Abraham memiliki kedekatan dan keakraban dengan Allah. Hal ini terlihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Abraham. Ketika berumur 75 tahun, Tuhan memberi panggilan dan janji kepada Abraham dengan sangat jelas dalam Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham memilih untuk taat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ia segera pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan, walaupun dia sendiri tidak mengetahui tempat yang akan ditujunya. Apakah akan lebih baik dari tempat yang terdahulu ataukah sebaliknya? Ibrani 11 ayat 8 mencatat, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu Saudara, kedekatan dengan Tuhan merupakan kunci keberhasilan seseorang. Abraham mengalami berkat Allah yang luar biasa karena ia selalu taat berjalan dalam arahannya Tuhan. Hidupnya melekat erat pada Tuhan dan ia selalu sabar menanti jawaban doa.
Yang kedua, kita mau belajar dari Petrus. Dimensi pengalaman rohani kehidupan doa Petrus tercermin dari pola hubungan pribadinya dengan Kristus. Petrus senang bertanya kepada gurunya sehingga Yesus pun memberinya banyak pengertian. Di samping doanya sendiri yang kuat, keberhasilan pelayanan Petrus sesungguhnya karena didukung jemaat yang secara giat mendoakannya. Petrus selalu menyediakan waktunya untuk berdoa. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 mencatat, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumahnya untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, Petrus juga termasuk salah satu murid Tuhan Yesus yang dibawa Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Di dalam Lukas 9 ayat 28 dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus bawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Kehidupan doanya yang sangat baik membuat Petrus percaya tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Allah. Hal ini terlihat dari iman Petrus ketika menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun namanya terbaring karena lumpuh, dan ia juga membangkitkan Dorcas atau nama lainnya adalah Tabita yang telah dinyatakan meninggal dunia. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40 dicatat, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Bapak Ibu Saudara, doa mengubah segala sesuatu. Doa menerobos segala kemustahilan. Doa membawa kita pada pengalaman iman yang luar biasa. Doa menghubungkan kita dengan kuasa Allah yang maha dahsyat. Doa mampu membuka mata iman kita untuk melihat visi besar yang dari Allah. Doa membuat kita senantiasa memiliki kekuatan yang baru setiap hari. Doa membuat kita yakin untuk tetap melangkah dengan optimis di perjalanan kehidupan yang penuh dengan rintangan. Doa membuat kita tetap dekat dengan orang-orang yang kita kasihi sekalipun jarak memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tetap setia untuk berdoa dan tetap menanti jawaban terindah tepat pada waktunya. Dan tiap-tiap hari kita mau menyediakan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya untuk segera kita terima. Namun pagi ini kita mau diingatkan oleh Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Bapak Ibu Saudara, untuk menanti dan berharap akan jawaban doa, sudahkah kita yakin? Yang pertama, tidak ada penghalang antara kita dan Allah. Yang kedua, apakah kita mau hidup dalam kebenaran? Yang ketiga, apakah kita bersedia hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari? Mari kita menikmati momen indah bersama Tuhan setiap waktu. Bahkan ketika kita harus menanti sebuah jawaban, kita tidak lelah dalam penantian itu, karena ada banyak pengalaman berharga bersama Tuhan yang akan membuat kita semakin kagum akan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita hanya mau pandang pada salib Kristus yang menyelesaikan setiap masalah dan persoalan hidup kita. Kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita membuktikan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menghadapi apapun persoalan dalam hidup kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, bahkan dalam lembah kekelaman. Hanya Kau, Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumberku harapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Terang menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bapak yang baik, terima kasih banyak. Pagi hari ini kami dibukakan tentang jawaban indah. Setiap hal yang Tuhan sampaikan kepada kami, seringkali kami mematok ketika Tuhan menjawab, ya itulah yang terindah. Namun pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap jawaban Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Banyak hal Bapa yang tidak terselami oleh pikiran kami, namun Engkau tahu segala sesuatu sampai kepada masa depan kami. Terima kasih banyak Bapa, ajar kami terus bertekun di dalam doa. Tolong supaya kami tidak menyerah dalam perjalanan kami. Tolong supaya kami tidak patah semangat, bahkan kami tidak berhenti untuk berdoa. Bapa, apapun itu kami mau belajar menyerahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ketergantungan kami pada Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami adalah orang yang begitu lemah, namun di dalam Tuhan kami adalah orang yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih karena firman-Mu membuat kami terus semangat. Firman-Mu terus memberikan kami kekuatan yang baru, dan firman-Mu tetap membuat kami melangkah dengan iman untuk berdoa dengan yakin dan penuh pengharapan. Terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menanti sebuah jawaban. Biarlah Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan hamba-Mu, kami boleh sama-sama tetap setia dan tekun menanti, karena kami percaya apapun jawaban Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul untuk anak ataupun keturunan, dalam nama Tuhan Yesus biarlah Tuhan membukakan berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dikaruniakan Tuhan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang akan tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menanti sebuah pemulihan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, memulihkan keluarga kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan situasi kita, memulihkan kesehatan kita. Bapa, kami percaya di dalam Engkau kami senantiasa mendapat kekuatan, bahkan di dalam penantian